Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu mengenai bunyi. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai getaran dan gelombang. Nah, bunyi itu merupakan bagian dari gelombang mekanik yang merupakan gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Sedangkan bunyi itu juga gelombang longitudinal yang merupakan pembagian dari gelombang mekanik. Gelombang longitudinal yang getaran yang dirambatkannya itu dalam bentuk rapatan dan regangan. Jadi secara komplit bunyi itu dapat kita definisikan sebagai gelombang longitudinal yang getarannya dirambatkan melalui suatu medium, ya, baik itu gas, zat cair atau zat padat, ya, dalam bentuk rapatan dan regangan. Saya ulangi, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang getarannya dirambatkan melalui suatu medium. Nah, mediumnya itu boleh gas, zat cair maupun zat padat, ya, dalam bentuk rapatan dan regangan. Oke. Nah, berikutnya mari kita lihat. Ketika bunyi sudah disimpulkan sebagai gelombang yang memerlukan medium di dalam perambatannya, jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika medium tidak ada, ya, ketika medium tidak ada atau media rambatnya tidak ada, bunyi itu sama sekali tidak terdengar. Nah, di mana itu yang tidak ada mediumnya? Tempat yang tidak ada mediumnya itu ialah di luar angkasa. Contohnya di bulan. Nah, di bulan tidak ada udara, ya, tidak ada udara. Jadi tidak ada medium yang menjadi media rambat bunyi, sehingga di bulan kita tidak dapat mendengar bunyi, ya. Nah, itu dia. Jadi syarat utama yang mengakibatkan atau menimbulkan bisa terdengarnya bunyi itu adalah medium rambatnya tersedia. Nah, jadi langsung saja kita lihat syarat, ya, syarat terjadinya atau terdengarnya bunyi. Apa itu? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, tadi seperti yang saya bilang, ada medium. Medium itu adalah media rambatnya, ya. Kemudian yang kedua, ada sumber bunyi. Kemudian yang ketiga itu ada pendengar. Ya, pendengar syaratnya ada juga lagi, dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, jadi bunyi itu tidak akan terdengar kalau pendengarnya di luar jangkauan. Contoh, saya berbicara di metode 5, ya, kamu tidak akan bisa mendengar saya di rumah. Karena apa? Jangankan di rumah, ya, saya misalnya berteriak atau berbicara di kelas, kamu tidak bisa mendengar ketika kamu berada di depan gereja Ampera misalnya. Karena apa? Karena bunyi atau sumber bunyi, yaitu saya, tidak bisa menjangkau kamu yang berada di gereja Ampera. Jadi pendengar dalam hal itu kamu, sumber bunyi itu adalah saya. Jadi pendengarnya tidak bisa dijangkau oleh sumber bunyinya. Oke, seperti itu dia, enak, ya. Nah, itu maksudnya ada pendengar dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi ini ada 3 syaratnya harus diingat. Kemudian
seperti yang kita sudah pelajari pada sebelumnya, ya. Jadi bunyi itu sebenarnya kalau kita selidiki penyebabnya itu adalah usikan. Usikan itu adalah benda yang bergetar. Nah, sebagai contohnya misalnya begini. Ketika kamu berbicara, coba kamu berbicara, berteriak atau bersuara sajalah, bersuara dengan suara konstan, misalnya seperti itu, ya. Agak lama kamu keluarkan suara itu, kemudian coba kamu pegang, ya, kamu pegang saja leher kamu. Ketika kamu ngomong atau berbicara, apa yang kamu rasakan di tenggorokan kamu? Nah, coba sebentar dilakukan, gitu, sentuh tenggorokannya. Iya, maka kamu akan rasakan, iya, ada getaran. Jadi yang menjadi penyebab, ya, yang menjadi penyebab terjadinya bunyi itu adalah getaran. Nah, jadi makanya ketika kita bicara bunyi ini tidak lepas dari getaran, gelombang mekanik, gelombang longitudinal. Jadi lahirlah ini. Inilah yang mau kita bahas ini, ya. Oke, jadi penyebab terjadinya bunyi itu adalah getaran. Nah, sebagai contoh lain misalnya, ketika kamu pukul lonceng, kalau kamu pernah melakukannya, kamu pukul lonceng, apa yang kamu dengar pasti bunyi lonceng itu. Nah, ketika lonceng itu berbunyi, coba kamu pegang loncengnya, maka akan ada getaran yang kamu rasakan. Nah, semakin kuat kamu tiba-tiba nanti bunyi loncengnya akan berhenti, ya. Bunyinya loncengnya akan berhenti karena sentuhanmu itu menghentikan getaran partikel lonceng tersebut, ya. Nah, jadi di situ jelas penyebab bunyi itu merupakan getaran. Oke. Kemudian yang berikutnya, bunyi. Jadi ini penyebabnya bunyi. Getaran ini akan menyebabkan adanya gelombang. Gelombang yang terjadi itu adalah gelombang longitudinal. Nah, jadi itulah merupakan penyelidikan kita mengenai bunyi yang tadi kita simpulkan di awal tadi, ya. Bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang getarannya dirambatkan melalui satu medium, baik itu zat padat, zat cair maupun gas, dalam bentuk rapatan dan regangan. Jadi itu dia, jelas enak, ya. Nah, sekarang mari kita lihat cepat rambat bunyi. Jadi karena bunyi itu merupakan gelombang, dalam hal ini adalah gelombang longitudinal, maka semua persamaan-persamaan atau parameter-parameter yang ada atau yang berlaku pada getaran dan gelombang itu berlaku di bunyi, ya. Jadi kalau di gelombang kita sudah bicara mengenai frekuensi dan periode, berarti di bunyi juga ada, ya. Kalau di gelombang kita bicara panjang gelombang, di bunyi juga ada. Karena apa? Karena bunyi itu merupakan gelombang. Gelombang apa? Gelombang longitudinal. Jadi cepat rambat bunyi bisa kita hitung, ya. Cepat rambat bunyi itu bisa kita hitung, ya. Bisa kita hitung dengan persamaan V itu sama dengan lambda per T, atau V itu sama dengan lambda kali F. Ingat keterangannya, V itu adalah cepat rambat bunyi, kemudian T itu adalah periode, F itu adalah frekuensi, dan
lambda itu adalah panjang gelombang. Ya, satuannya meter, satuannya hertz. Ya, ini satuannya sekon atau detik, ini satuannya meter per sekon. Ya, nah, jadi seperti itu dia untuk menghitung cepat lambat bunyi. Ya, oke. Sekarang yang berikutnya adalah bunyi itu merambat memerlukan medium tadi ya. Jadi coba nanti kalian simpulkan sendiri, bunyi itu merambat paling cepat di mana? Apakah di zat padat, apakah di gas, atau di zat cair? Nah, jadi nanti tolong kamu selidiki di medium mana bunyi itu merambat paling cepat. Nah, bagaimana cara mengujinya? Nah, coba kalau kamu di rumah punya garpu tala, ya, getarkan garpu talanya. Ketika dia bergetar, maka akan kita dengar bunyinya. Nah, ketika garpu tala itu bergetar dan menghasilkan bunyi, kita dengar dia. Ketika dia merambat di udara, kamu getarkan saja. Kemudian lakukan yang berikutnya, getarkan kembali garpu tala, kemudian letakkan atau dekatkan ke kayu atau besi, maka dia akan berbenturan dengan besi atau kayu tadi, maka akan terdengar bunyi pula. Apa yang kalian dengar, bedakan dengan ketika kamu tidak sentuhkan kepada besi ataupun kayu. Kemudian yang terakhir untuk air, getarkan dia kembali garpu talanya, kemudian sentuhkan ke air. Nah, jadi dari ketiga itu mana bunyi garpu tala yang kamu dengar lebih kuat? Apakah ketika kamu sentuhkan ke besi atau kayu? Apakah ketika kamu sentuhkan ke air? Atau tidak sama sekali, dibiarkan dari udara saja dia merambat ke telingamu? Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa bunyi itu merambat lebih cepat di mana. Jadi ada urutannya nanti, ya. Nah, jadi nanti tolong kamu lakukan percobaan itu, nanti kita simpulkan. Kemudian sesama di zat padat pun, ya, bunyi itu merambat berbeda. Misalnya ketika bunyi itu merambat di aluminium ataupun besi, dia akan memiliki cepat rambat yang berbeda. Ya, apalagi mediumnya zat cair. Nah, jadi itu nanti yang kamu bedakan. Nanti di video selanjutnya saya akan berikan jawaban yang benar, ya. Oke, sampai di situ jelas ya. Nah, jadi sekarang mari kita lihat dulu contoh soal untuk bunyi ini. Oke, baiklah, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah alat musik menghasilkan getaran yang frekuensinya 4,4 kHz. Nah, jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa frekuensinya itu F, ya, sama dengan 4,4 kHz. Sudah? Kemudian 4,4 ini kita ubah jadi 4,4 kali 1000 satuannya hertz. Kilo itu sama dengan 1000, ya. Kemudian kita dapatkan hasilnya menjadi 4400 Hz. Bisa ya sampai di sini? Kemudian yang berikutnya, jika cepat rambat bunyi di udara 330, berarti di situ V sama dengan 330 meter per sekon. Ya. Nah, tentukanlah panjang gelombang bunyi tersebut di udara. Berarti yang ditanya adalah lambda. Kita jawab. Dari persamaan V sama dengan lambda per F, ya, maka akan kita peroleh ini 330 meter per sekon sama dengan lambdanya tidak tahu dan frekuensinya 4400 Hz. Bisa ya nak ya? Selanjutnya mari kita lihat, berarti lambda sama dengan 330 meter per sekon dibagi 4400 Hz. Nah, ini bisa mati. Sama-sama kita bagi 11.
Kita bagi 11, ini 3. Kita bagi 11, ini 40. Ya, berarti jawabannya 3 per 40 meter. Nah, kita ubah ke sentimeter. Berarti lambdanya sama dengan 3 per 40 ya, dikali 100. Satuannya jadi sentimeter. Berarti lambdanya sama dengan, ini bisa mati, berarti 30 bagi 4 itu 7,5 cm. Bisa enak ya? Gampang bukan? Nah, seperti itulah teknik mengerjakannya. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh soal yang berikutnya. Ya, untuk lanjutan soal ini kamu bisa kerjakan soal berikut ini. Ini dia soalnya. Oke, bisa ya? Ini soalnya dikerjakan, lanjutkan di catatannya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat giat dan semangat untuk belajar. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.